ketika Adit memutarkan spionnya, ternyata penumpangnya itu memiliki wajah yang sangat rusak, penuh dengan darah. Bentuk wajah yang sangat tidak karuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, seperti biasa saya Arfan dari Mengulas Malam akan membawakan cerita horor yang dikirim oleh subscriber kami melalui email. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Apakah saya sudah tampan seperti Aba Japar atau mungkin memiliki tatapan tajam seperti Ki Jamrong? Bercanda. Jangan lupa juga subscribe channel kami yang lain, yaitu Melihat Malam dan Malam Mencekam. Kejadian ini berawal dari sebuah lintasan kereta tanpa palang pintu. Ada di sebuah kampung, dan di kampung tersebut dekat lintasan kereta itu ada sebuah jalan kecil yang menghubungkan dua desa. Beberapa tahun ke belakang ada kejadian di rel itu, lebih tepatnya kejadian bunuh diri. Seorang wanita ABG, wanita muda yang hamil di luar nikah. Dia dari desa sebelah dan dia sangat malu karena dia hamil di luar nikah. Jadi untuk kalian hati-hati, jangan pernah melakukan hal di luar nikah. Entahlah apa yang saya bicarakan. Gadis itu berjalan di rel kereta sambil menunggu kereta melaju dengan cepat. Dia berjalan di rel kereta. Padahal kereta di depannya sudah jelas membunyikan tit tit tit, tapi wanita ini terus maju. Akhirnya dia tertabrak. Kepala terputus, wajah hancur, pundak lepas, badan sudah tidak utuh, lutut kaki, lengan terputus. Wanita ini bernama, kita sebut saja Mila. Kenapa harus Mila? Kenapa tidak Canda? Dan dan Mila ini selalu menampakkan diri di rel kereta tersebut. Ya, anggap saja kita sebut ini adalah arwah Mila. Banyak warga yang sering melihat sosok ini. Ya, terutama peran utama kita kali ini, yaitu namanya, kita sebut saja inisialnya Adit dan nama aslinya Aditya. Kenapa, Pak? Lu nyebutin inisial, jangan namanya. Oh iya, Pak. Ketahuan, malu orang. Iya, Pak. Mohon maaf. Bener dong. Iya, Pak. Aduh, saya harus bersabar menghadapi orang ini. Bos. Apa? Enggak, Pak. Lanjut saja, Pak. Jadi si A ini memang seorang pengemudi. Kenapa, Teh? Lu udah nyebutin nama tadi. Oh. Udah, pakai nama Adit aja, tanggung. Baik, Teh. Jadi Kang Adit ini adalah seorang pengemudi ojek online. Ya, kita sebut Gojek lah. Adit ini mendapat orderan food. Nah, kebetulan sekali Adit ini sedang mengantar food dan selesai akhirnya mengantarnya. Tidak lama setelah itu dia mendapatkan orderan lainnya, yaitu mengantar seorang penumpang. Di situ tertulis akunnya namanya adalah Mila. Ya, si Mila ini punya aplikasi online juga rupanya. Bercanda. Ketika Adit sampai ke tujuan, Adit tidak menemukan siapa-siapa. Dan Adit coba untuk mencari di sekitar. Ternyata Kang Adit tidak menemukan siapa-siapa, dan ternyata ketika dia mengecek HP-nya, orderan itu pun di-cancel. Dan tiba-tiba Adit melihat di sana ada kamera, di situ ada kamera, dan kena deh. Saya bercanda. Tidak jauh dari lokasi itu, ada seseorang yang mendekati Adit dan menepuk pundaknya. Ternyata itu adalah Mila. Dan Mila pun meminta maaf karena HP-nya habis baterai tadi itu. Ya, akhirnya Mila berkata bahwa, "Mas, maaf HP saya habis baterai." Dan Adit bilang, "Oh ya sudah, tidak apa-apa Teh kalau offline." Ya, Mila sudah tidak apa-apa. Dan Mila berkata, "Anterin aja saya ke daerah." Dan kebetulan juga Adit memang mau pulang pada saat itu. Jadi sekalian pulang aja ya Teh, begitu katanya. Tidak ada yang aneh dari penampilan wanita itu, dia hanya memakai pakaian baby girl. Maksud saya baby doll. Ya, seperti wanita yang hamil muda sepertinya. Ya, Adit tidak terlalu menghiraukan. Ya sudah. Singkat cerita, Mila pun naik motor Adit. Ya, sambil menunjukkan arah ke
pada Adit kesini, kesana, dan kesini. Karena kebetulan sekali jalan sangat gelap pada saat itu. Ya, Adit berusaha untuk maju perlahan dan juga jalannya juga penuh dengan bebatuan. Ya, maklumlah, bukan ingin melama-lamai ya guys. Ketika sampai ke rel kereta yang disebutkan saya tadi, Adit mendengar suara rintisan dan tangisan dari penumpangnya itu. Ya, lantas Adit bertanya, kenapa dengan wanita ini? Dia mencoba memutarkan spionnya ke arah penumpang. Ya, seperti kalian ketika berpacaran, kalian pasti ingin melihat wajah pasangan kalian yang sedang dibonceng oleh kalian. Bercanda. Singkat cerita, apa yang terjadi ketika Adit memutarkan spionnya? Ternyata penumpangnya itu memiliki wajah yang sangat rusak, penuh dengan darah. Bentuk wajah yang sangat tidak karuan. Dan saking kagetnya, Adit tanpa sengaja menarik tuas motornya sekencang-kencangnya sehingga motor yang dia kendarai mengalami jumping total alias ngong-ngong-ngong di rel kereta. Akhirnya tijumpaliklah, maksud saya terjatuhlah. Di situ Adit merasakan sakit. Ya jelas, jatuh pasti sakit. Ya, Adit pun berusaha bangun kembali walaupun dia merasa sakit karena tangisan dan lintihnya itu masih terasa di telinga. Dia mencari Mila itu ternyata sudah tidak ada. Dia menghilang begitu saja. Dari jauh sudah terlihat kereta melaju dengan cepat. Cahaya lampu sudah terlihat dari jauh. Tapi motor Adit masih tersangkut di rel kereta itu. Tapi dengan perjuangannya yang gigih sambil mendengar rintisan tangisan Mila pada saat itu, yang tidak henti-henti, yang berubah menjadi cekikikan tanpa henti, Adit terus berjuang dan akhirnya motor itu berhasil dia angkat. Segera dia majukan, tapi dia lupa memindahkan giginya, tersangkut dan maju dan endet seperti itu. Akhirnya dia mundurkan giginya ke nol dan majulah. Ya, Adit selamat dari kejadian yang buruk dan hampir menimpanya. Tapi di situ tidak selesai. Motor Adit tidak kunjung nyala dan tangisan ini tidak henti-henti. Apa yang akan kalian lakukan jika menjadi Adit? Ternyata alasan motornya tidak nyala itu karena kuncinya belum dimasukin. Bercanda. Akhirnya Adit berhasil menyalakan motor itu dengan memasukkan kuncinya. Lalu dia maju dan sambil nafas yang tersengal-sengal, seperti itu, dia melaju dan berusaha menenangkan pikirannya. Dan Adit pun bergegas pulang. Ya, dengan rasa takut yang tidak tertahankan, ya seperti tadi, tenang, tenang, dan tenang. Rupanya sosok Mila ini tidak berhenti mengikuti Adit. Dan selama perjalanan masih mengikuti. Ketika di jalan, Adit merasakan ada tangan yang memegang pinggangnya. Ketika dia mencoba untuk melihat ke spion, ternyata tidak ada siapa-siapa. Ya lantas Adit bingung. Adit masih merasakan tangan itu. Ketika dia mencoba memegang pinggangnya dan menarik tangan. Tangan siapa ini? Kaget sekali saya ini. Saya tidak boleh terlihat kaget depan kamera ini. Anda sedang apa? Ketika Adit mencoba untuk memegang pinggangnya dan dia tarik tangan itu dan ternyata tangan itu terputus. Dan Adit kagetnya tiada dua. Dan dia lempar tangan itu jauh-jauh dan mengegas motornya sekencang-kencangnya. Ketika Adit sampai rumah dengan takut yang tiada henti-henti, Adit turun dari motor dan berusaha memperbaiki apa yang rusak atas kejadian tadi. Karena kejadian tadi, ketika Adit sedang membongkar mesinnya, ternyata ada satu orang yang sedang berdiri di tepat di belakang Adit dan menepuk pundaknya sambil berkata, "Mas Adit, sedang apa?" Ketika Adit coba menoleh ke belakang, ternyata sosok dengan wajah yang rusak, tangan yang lepas dan baju kusam penuh darah masih mengikutinya. Adit pun kaget di situ dan takut sehingga dia pingsan pada saat itu juga. Untung saja ada keluarga Adit yang menolong dia, lalu membangunkannya, dan Adit pun menceritakan semua peristiwa ini kepada keluarganya. Ternyata hantu Mila itu belum puas menakuti Adit. Bahkan ketika Adit akan beristirahat, ada sosok kuntilanak yang berdiri di pojok kamarnya.
dan terus melihat ke arah Adit, dan Adit pun merasa kaget dan membalikkan badannya. Bukan gimana-gimana, Adit merasa GR dilihat oleh kuntilanak itu. Mungkin kuntilanak ini ingin tukeran nomor WA bersama Adit ini. Begitu pemirsa. Kenapa Pak? Lu yang bener. Oh. Kunti mana punya nomor WA. Oh, Lu jangan sompral deh. Instagram ada Pak? Nah udah gak usah kayak gituan. Iya ya Pak, ya nggak lucu ya Pak ya, mohon maaf ya Pak. Untung dia yang menggaji saya, kalau tidak... Enggak Pak, lanjut saja Pak. Dari situ Adit membalikkan badannya karena sosok kuntilanak ini terus menatap Adit dengan tajam dan penuh senyuman walaupun wajahnya rusak. Tapi tidak lama setelah itu, Adit merasa punggungnya itu sangat dingin dan juga merinding. Adit tidak ingin membayangkan bahwa sosok ini sedang tidur di sampingnya, di balik punggungnya, sambil memeluk Adit ini. Setelah itu, Adit mendengar sebuah bisikan yang sangat pelan dengan rintihan rasa sakit. Mas Adit, Mila hamil Mas. Sakit, sakit, sakit. Entah apa maksudnya sakit ini. Adit memaksakan untuk memejamkan mata. Sehingga tanpa sadar Adit pun ternyata pipis di kasur. Canda pipis. Singkat cerita, besoknya Adit mengunjungi orang yang pintar dan bertanya kepada teman-temannya, dan dapatlah orang pintar itu. Lalu Adit pun diobati dan alhamdulillah ternyata Mila sudah tidak berada lagi di kehidupan Adit. Memang ketika Adit melewat ke rel kereta itu, lintasan rel kereta itu, selalu terdengar tangisan Mila itu, tapi Adit tidak diikuti sampai ke rumahnya. Kesimpulannya di sini kalian bisa tahu siapa yang menghamili Mila ini. Setan. Maaf pemirsa, saya habis dikagetkan oleh kejadian yang aneh. Ada yang ketuk-ketuk kaca. Dan untuk kalian yang bernama Adit, tolonglah kurangi nafsu birahi kalian. Ya, itu saja cerita dari kami mengulas malam mengenai kisah horor yang mungkin kalian kurang suka dan tidak bermutu sama sekali. Bercanda. Demikian cerita dari saya, Arfan, dari mengulas malam. Itulah kisah horor kami yang mungkin mencekam di mata saya sendiri, belum tentu di mata kalian. Bercanda. Jangan lupa juga subscribe channel kami yang lain, Malam Mencekam dan juga Melihat Malam. Jika kalian ingin melihat ketampanan Ki Japar di Melihat Malam dan juga Ki Jambrong di Malam Mencekam. Dua orang itu adalah sosok dewa, dalam artian ketampanannya tiada duanya. Saya bercanda. Maaf Ki, maaf Ki. Baik, terima kasih atas kunjungannya. Subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga di-share ke semuanya. Saya pamit, Arfan dari Mengulas Malam. Terima kasih.